Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fepetiana dengan NPM 2011060224 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Analisis Hubungan Integrasi Ilmu Sains dan Nilai-nilai Keislaman terhadap Karakter Peserta Didik kelas 11 mata pelajaran biologi di SMA Bandar Lampung. Pada bab 1 ini terdapat penegasan judul yaitu analisis, integrasi, nilai-nilai keislaman, sains, pendidikan karakter. Di mana analisis itu adalah sebuah hubungan yang mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan integrasi itu yang berarti keseluruhan atau pembaruan untuk penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Sains yaitu adalah pengetahuan di mana ilmu ini yang mempelajari mengenai ilmu biologi khususnya. Dan yang keempat itu nilai-nilai keislaman. Nah, nilai-nilai keislaman di sini adalah menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendakinya. Selanjutnya, pendidikan karakter di sini adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai karakter peserta didik tersebut. Poin kedua ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, yaitu pada hakikatnya agama itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kepribadian seseorang. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk hidup dan menyembah Tuhannya, sehingga dalam pembelajaran sains ini harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Untuk keahlian kedua, yaitu lembaga pendidikan hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang terintegrasi sains dan nilai-nilai keislaman agar tujuan pendidikan nasional ini tercapai. Nah, hal ini menjadi tugas dan wewenang guru untuk mengembangkan kreativitas pembelajaran dalam mengintegrasikan sains dan agama pada setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk melihat bagaimana hubungan ilmu sains dan nilai-nilai keislaman yang terjalin dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hubungan Integrasi Ilmu Sains dan Nilai-nilai Keislaman terhadap karakter peserta didik kelas 11 mata pelajaran biologi di SMA. Adapun fokus penelitian yang saya ambil dari latar belakang tersebut yaitu menentukan fokus dalam penelitian ini pada bagaimana sih hubungan yang terjadi antara ilmu sains dan nilai-nilai keislaman di sekolah, kemudian karakter apa yang terbentuk dari hubungan tersebut. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hubungan integrasi ilmu sains dan nilai-nilai keislaman terhadap karakter peserta didik pada pembelajaran biologi di SMA Bandar Lampung. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan integrasi ilmu sains dan nilai-nilai keislaman terhadap karakter peserta didik pada pembelajaran biologi di SMA Bandar Lampung. Tempat penelitian, menentukan jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, subjek penelitian, sumber data, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya, pada landasan teori, yaitu pada bab 2 ini yang berisikan pengertian dari integrasi ilmu sains dan agama, yaitu bahwa integrasi ilmu sains itu adalah pengetahuan yang logis dan didasarkan dengan ajarannya mencakup semua aspek kehidupan yang sejalan dengan fungsi-fungsi Al-Quran sebagai rahmat semesta alam. Poin kedua yaitu pada nilai-nilai keislaman. Di sini terdapat 3 poin yang saya jelaskan dalam proposal penelitian saya, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai sumber nilai, yang kedua tujuan nilai-nilai Al-Quran, dan yang ketiga nilai-nilai moral dalam Al-Quran untuk peningkatan karakter peserta didik. Selanjutnya poin ketiga, integrasi dalam pembelajaran, yaitu integrasi sains dan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Yang kedua, integrasi sains dan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, diimplementasikan dalam pendidikan karakter. Nah, pembentukan nilai-nilai karakter pada peserta didik ini merupakan sebuah keharusan pada proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Karena upaya penerapan pendidikan karakter ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi kunci kemajuan peradaban bangsa dalam membendung degradasi moral yang dialami masyarakat. Selanjutnya, ini adalah kerangka berpikir bahwasannya pada integrasi sains dan Al-Quran pada pembelajaran biologi dengan Al-Quran, selanjutnya hubungan Al-Quran dengan materi pembelajaran kurikulum sains, selanjutnya pendekatan dan perangkat pembelajaran biologi, konsep belajar dalam mempelajari materi biologi yang akan membentuk integrasi materi biologi tersebut dengan nilai-nilai keislaman serta akan membentuk perubahan sikap peserta didik ketika berinteraksi dengan Al-Quran terhadap pembelajaran biologi.
Nah, pada bab 3 ini terdiri dari metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis isi atau dokumen, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu dari bahan yang dianalisis. Yang kedua, kehadiran peneliti. Nah, kehadiran peneliti ini dalam penelitian kualitatif ini akan terjun langsung di SMA IT Ar-Raihan, Bandar Lampung. Peran peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data secara langsung, dan data tersebut meliputi observasi, wawancara. Selanjutnya, pada lokasi penelitian ini dilakukan di SMA IT Ar-Raihan Bandar Lampung. Alasannya karena sekolah tersebut sudah terakreditasi nilai A, dan sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013, dan sekolah tersebut telah memasuki kategori Islam Science Test School. Selanjutnya, sumber data. Nah, sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Pada primer yaitu guru dan kepala sekolah mata pelajaran biologi pada data primer pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran biologi di siswa kelas 11. Selanjutnya pada data sekunder itu gambaran umum tentang sekolah tersebut dan visi dan misi sekolah serta susunan pegawai sekolah tersebut, dan kemudian RPP mata pelajaran biologi pada kelas 11. Selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu mengenai observasi pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Instrumen penelitian ini bisa dilihat dari tabel, yaitu sumber datanya memiliki wawancara guru serta kuesioner siswa. Di sini adalah kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu pada tabel 3.2, di mana di sini adalah kisi-kisi instrumen wawancara, dan yang kemudian 3.3 ini termasuk kisi-kisi instrumen kuesioner. Baiklah, itulah tadi proposal penelitian saya yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.